Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami dan kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk mengawali pagi Anda hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga pendengar, kami sudah tersambung dengan narasumber kami, guru kami, Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah dari Penyuluh Agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon sekaligus Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota. Kita sapa terlebih dahulu di ujung lain telepon sana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar seperti biasa juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya. Anda nanti bisa pergunakan line telepon kami di 0231 849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung berkirim live chat ya di sana ya. Dan pendengar, untuk tema kita di pagi hari ini adalah kenapa orang yang tidak membagi waris secara syar'i dimasukkan ke dalam neraka. Seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Mangga, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alana sihhatan wa afiatan bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ghafirudz dzunubi wal asam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul bashari wal anam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Para pendengar setia RRI, radio kanal informasi dan inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua telah mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan panjang umur, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Salah satu di antara mensyukurnya adalah menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 29
Januari 2025 saya menyampaikan tema tentang mengapa orang yang tidak bagi waris secara syar'i dimasukkan ke dalam neraka. Para pendengar dimanapun berada, tema ini saya angkat karena tidak sedikit banyak orang yang menyepelekan tentang mengenai pembagian waris. Dan jawabannya singkat sebetulnya sih. Sebagaimana saya sampaikan dalam mukadimah tadi, itulah Allah yang menyampaikan. Itulah. Ya, ini jawabannya ada pada surat An-Nisa ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Itu jelas sekali itu ayat itu yang artinya barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar atas ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang menghinakan. Ayat ini sangat tepat karena korelasinya di ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yakni ayat 11 tentang furudul muqaddarah, ayat 12 tentang furudul muqaddarah, artinya ayat-ayat tentang waris, tentang bagian-bagian hak dari ahli waris. Dan ayat 13-nya itu kaitannya dengan reward ataupun janji Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dimasukkan ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dimasukkan ke dalam neraka. Jelas sekali itu loh. Namun pada kesempatan pagi hari ini akan saya ilmiahkan, itulah. Kenapa sih gitu loh? Atau mengapa gitu loh? Walaupun itu jelas sekali ada ayatnya, tapi setidaknya kita harus menarasikan ataupun mengilmiahkan kenapa langsung dijustis orang yang tidak menjalankan syariat Allah, salah satunya membagi waris tidak secara syar'i, Allah mengancam ataupun Allah masukkan mereka ke dalam api neraka. Para pendengar dimanapun berada, mengilmiahkannya demikian, karena ketika orang tidak membagi waris ataupun membagi waris tidak secara syar'i, ini kasihan. Siapa yang dikasih adalah orang yang punya harta. Orang yang punya harta yang telah meninggal dunia. Pertama, di alam barzakh tidak tenang. Karena ketika sudah meninggal dunia tidak ada lagi kebohongan. Adanya penyesalan, dan penyesalan. Itu. Karena di akhirat maupun di alam barzakh tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan, semua real apa adanya. Ketika tidak bagi waris saja, orang yang punya harta yang meninggalnya tadi di alam barzakh itu tidak tenang. Bagaimana Nabi telah bersabda, "Inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya." Sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi khidha'i buyutihim. Masing-masing arwah itu berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin bi sautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu sambil melihat rumahnya sambil mengundang-undang, memanggil-manggil satu malamnya 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Bisautin hazinin alfa marot, berapa? 1000 kali gitu loh. Berarti ketika orang yang meninggal dunia hartanya tidak segera akan diwaris, itu tidak tenang di alam barzakh. Setiap malamnya mengundang-undang, memanggil-manggil 1000 kali. Siapa yang panggil? Ya ahli, hai istriku, atau ya ahli, hai suamiku, wa waladi, hai anak keturunanku, ya mansakanu buyutan, hai orang yang menempati rumahku, waqtasimu amwala, bagikanlah harta-hartaku. Ini memohon kepada ahli waris, kepada keluarga, kepada anaknya, kepada suaminya atau kepada istrinya, karena orang yang di alam barzakh hartanya tidak diwaris itu nangis setiap. Apalagi kalau pembagian tidak secara syar'i.
Apalagi rebutan warisan kakak adiknya, rebutan warisan saudara satu dengan yang lain, rebutan warisan, lebih nangis lagi gitu loh. Kita juga melihat dalam surat surat Ar-Rahman ayat 20, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua alam, yakni alam dunia dalam akhirat itu di tengah-tengahnya namanya barzakh. Pembatasnya namanya barzakh. Nama lain alam kubur adalah alam barzakh. Alam barzakh itu artinya apa? Pembatas antara dunia dan akhirat. Ternyata dimaknani lagi kata Profesor Dr. Quraish Shihab, barzakh itu adalah pembatasnya bagaikan dindingnya dinding kaca. Artinya orang meninggal dunia melihat kita gitu loh. Kalau dinding kaca tembus pandang dari dalam ke luar gitu loh. Tapi tidak bisa dilalui. Jadi orang yang meninggal dunia itu melihat kita yang ada di alam dunia ini. Tapi di saat rebutan warisan, nangis lebih gitu. Mau hadir di dunia tidak bisa, kan sudah meninggal dunia gitu loh. Tapi melihat setiap saat, setiap waktu orang yang meninggal dunia itu melihat kita. Maka ketika anaknya atau saudaranya ketika tidak bagi waris, itu sama seperti durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua itu dosa besar gitu loh. Sebetulnya kita membantu melalui pembagian waris secara syar'i, ini tidak membagi. Bahkan kadang-kadang dikuasai oleh salah satu anaknya. Ketika dikuasai oleh salah satu anaknya, anak yang lainnya tidak mendapatkan, itu zolim pula gitu. Dan ada orang yang disakiti gitu loh. Ketika kita menyakiti orang lain, maka itu juga dosa besar. Jadi dosanya merokap gitu loh. Dosa besarnya merokap, bertingkat-tingkat dosanya itu. Ketika tidak membagi waris, ataupun membagi waris tidak secara syar'i gitu loh. Itulah diilmiahkannya. Kenapa Allah memasukkan dia ke dalam neraka? Karena tidak membagi waris secara syar'i itu. Ada 3, baru 2 gitu loh. Jadi ketika tidak membagi waris saja, orang tua yang meninggal dunia di alam barzah tidak tenang, dengan dibuktikan tadi hadis Nabi yang telah sampaikan tadi. Memanggil-manggil 1000 kali setiap malamnya. Sengsara enggak gitu loh. Kasihan enggak gitu loh. Nah di situ. Apalagi ketika ada salah satu anaknya tidak mendapatkan hak, dikuasai oleh salah satu anak. Itu menyakiti hati orang yang tidak diberi itu. Itu dosa besar. Kemudian ketika tidak membagi waris, kemudian menjadi masalah antara satu kakak, satu adik dengan yang lainnya, sampai putus silaturahim. Putus silaturahim gitu loh. Maka disinilah kaitannya dengan Allah memasukkan ke dalam neraka itu. Nabi telah bersabda pula, la tadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak bisa masuk surga bagi orang yang memutuskan silaturahim. Mafhum mukhalafahnya, kalau tidak bisa masuk surga, otomatis kan masuk neraka, kan gitulah. Dalam hadis lain Rasulullah telah bersabda pula, la yahrumu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Tidak haram yahrumu la yahrumu li muslimin ayyahjura yahrumu ya li muslimin ayyahjura. Haram bagi orang muslim putus silaturahim antara saudara-saudaranya melebihi 3 hari. Jadi tidak boleh kita tidak berkunjung, tidak sapa dengan saudaranya sendiri itu kalau melebihi 3 hari. Faman hajaro akhahu fawqa salasin famata dakhulal nar. Barang siapa memutuskan silaturahim dengan saudaranya melebihi 3 hari, famata dakhulal nar, maka mereka meninggal dunia atau mati masuk ke dalam neraka.
Inilah peringatan, inilah teguran Rasulullah kepada kita di saat tidak bersilaturahim atau memutuskan silaturahim dengan kakak dan adik. Gara-gara masalah warisan, eng-engan. Gara-gara masalah harta milik orang tua tidak seberapa sebetulnya sih. Putus silaturahim. Nah, akibat dari itulah maka tidak bisa masuk surga, tapi famata dakhalan nar, ketika meninggal dunia dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi kita harus menyadari bahwa harta adalah sebuah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya harta itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mendapatkan amanah saja. Kalau mendapatkan amanah, tentu harus beramanah, harus dipercaya, menjalankan kepercayaan itu. Para pendengar setia RRI Cirebon Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengakui harta milik kita. Semuanya harta milik Allah. Ketika kita dapat amanah dari Allah, kita ikuti apa kata perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin selamat, ikuti aturannya. Kalau kita tidak selamat, maka melanggar syariatnya, itu gampang saja, kan demikian. Maka dari itu, para pendengar dimanapun berada, ayo kita bersama-sama kembalikan kepada Al-Quran hadis. Mudah-mudahan dengan kembali kepada Al-Quran hadis, khususnya mengenai masalah pembagian waris ini. Memang namanya pembagian waris atau harta waris itu barang harta. Akibatnya gelap mata. Dan kemudian kita harus menyadari pula, setan itu senantiasa menggoda kita. Dari sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang. Itu tujuan apa? Supaya kita menjadi temannya setan. Karena setan ingin dapat punya teman yang banyak untuk masuk neraka. Itu. Kita harus menyadari demikian. Maka mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Takwa artinya sesungguhnya adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu Allah memerintahkannya itu adalah membagi harta waris sesuai dengan furudul muqaddarah. Sesuai dengan ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Jelas sekali di situ. Siapa yang mendapat setengah, siapa yang mendapat sepertiga, siapa yang mendapat seperempat, siapa yang mendapat seperenam, siapa yang mendapat 2/3, siapa yang mendapat 1/8, siapa yang mendapat 2/1. Artinya laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu jelas sekali dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11-12. Kita hanya melampaui batas. Kita melanggar atas ketentuan-ketentuan Allah yang telah memberikan aturan rambu-rambu dari Al-Quran itu. Maka Allah akan murka melalui dimasukkan ke dalam api neraka. Maka mengapa itu loh Allah masukkan ke dalam neraka bagi orang yang tidak membagi waris secara syar'i? Ya tadi ada 3 alasan. Pertama, durhaka kepada orang tua. Orang tua di alam barzah nangis ketika tidak bagi waris. Apalagi membaginya tidak secara syar'i. Kalau di alam barzah tidak ada kebohongan, kenyataan yang ada. Tidak ada penipuan, kenyataan yang ada. Adanya ujung-ujungnya penyesalan ketika orang tua memberikan hibah pula. Kan tidak sedikit orang masih hidup, orang tersebut membagi hartanya belum saatnya melalui hibah orang tua ke anak. Penyesalan yang ada. Itu. Yang kedua, ketika dikuasai oleh salah satu anak yang lainnya tidak dapat, itu disakiti itu loh. Walaupun milik orang tua, tapi ada anak tidak dapat, dikuasai oleh salah satu anak, itu disakiti itu loh. Apalagi akibat dari itu putus silaturahim. Jadi dosa besar berlipat-lipat itu loh.
dosa besar murokab namanya. Maka sangat wajarlah ketika tidak membagi waris secara syar'i dimasukkan ke dalam api neraka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya kita menyadari bahwa harta bukan milik kita, sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memiliki, maka kita ikuti apa yang Allah sampaikan. Demikian Mbak Risma. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan ya line telepon kami di 0231849329, atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, silakan Anda juga bisa berkirim live chatnya di sana ya. Baik Ustadz, kita langsung sapa yang sudah tersambung di line telepon kita. Ya, silakan pendengar, Anda bisa kembali mencoba sekali lagi melalui line telepon kami di 0231849329, atau juga berkirim WhatsApp-nya ya di 081324951935. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Haryadi di Garut, Mbak. Pak Haryadi di Garut, mangga silahkan Pak Hari. Ya, assalamualaikum pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Kiai, saya kan punya saudara. Jadi orang apanya itu meninggal dunia sebelum pembagian hak waris. Dia punya 3 anak. Nah itu berapa bagian anak-anaknya Pak? Laki perempuannya berapa? Atas penjelasannya. Bentar Pak Hari, sebentar. Anak perempuan berapa, anak laki-laki berapa dari 3 orang itu? Perempuan 2, laki 1, Bu. Baik, perempuan 2, laki 1, baik. Sudah itu saja berarti Pak Hari ya? Ya, istrinya masih ada nggak istrinya? Oh, gimana? Istrinya masih ada nggak Pak Hari? Istrinya masih ada. Oke. Baik, ya. Ya. Sudah cukup Ustadz? Ya, Cukup Mbak, cukup. Baik, terima kasih Pak Hari. Sama-sama. Baik, silakan Ustadz, langsung jawabannya Ustadz. Oke, terima kasih Pak Aryadi di Garut. Kaitannya dengan pertanyaan, ada suami meninggal dunia, punya anak 3, perempuannya 2, lakinya. Kita melihat dulu kaitannya dengan harta. Setelah menikah antara suami istri dipetakan mana harta bawaan, mana harta bersama. Kalau sekiranya harta bersama semua, artinya harta didapat setelah menikah semua, dari mulai 0 setelah menikah itu kemudian merintis satu persatu hartanya muncul, itu namanya harta bersama. Seandainya harta itu nilainya itu dinilaikan rupiah 1 miliar seumpama merupakan harta bersama, maka sebelum dibagi waris harus dibagi 2 dulu. Itu pun setelah diambil atau dikeluarkan berbagai macam kewajiban-kewajiban mayit, tajil jenazah, kemudian bila ada hutang, wasiat, selesai semua, sisanya 1 miliar seumpama. 1 miliar itu hasil dari suami istri setelah menikah, maka sebelum diwaris harus dibagi 2 dulu. 500 juta milik suami, 500 juta milik istri. Allah dalam berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Bagi suami atau laki-laki dapat bagian apa yang dia usahakan setelah menikah, dan bagi perempuan atau istri dapat bagian apa yang dia usahakan setelah menikah itu. Kompilasi Hukum Islam pasal 96 mengatakan demikian pula, separuh harta milik pasangan hidup yang lebih lama. Itu jelas sekali itu loh. Maka yang dibagi hanya miliknya suami saja yang meninggal dunia, yang nilainya 500 juta. Siapa ahli warisnya? Kalau seandainya ayah ibunya suami meninggal dunia tidak dapat. Hanya istri saja sama ketiga anaknya. Kalau ayah ibunya masih ada, tetap dapat. Karena sudah meninggal lebih dulu seumpama. Maka ahli warisnya adalah istri dan ketiga anak. Istri karena meninggal dunia suami punya anak mendapat 1/8 dari harta 500 juta. Kemudian 3 anak laki perempuannya kolektif kolegial atau secara umum dulu mendapat asobah bil ghair. Setelah diambil 1/8, sisanya 7/8.
dari 500 juta. Maka 1/8 dari 500 juta berarti istri mendapat 62.500.000 rupiah. Sisanya berarti adalah miliknya anak-anaknya. Anak-anaknya mendapat 7/8. 7/8 dari 7/8 dari 500 juta sama dengan 437.500.000 rupiah. Nah, setelah sebagai asobah bil khair untuk ketiga anak, dipastikan anak laki dapat 2, perempuan dapat 1. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayain. Maka laki dapat 2, perempuan dapat 1. Tadi lakinya 1, perempuannya 2. Berarti laki-laki dapat 2/4, perempuan dapat 1/4, perempuan yang kedua dapat 1/4. Dari berapa? Dari 437.500. Caranya 437.500.000 dibagi 40. Berarti untuk perempuan atau anak perempuan dapat 109.375.000 rupiah. Sedangkan laki-lakinya dapat 218.750.000 rupiah. Jadi laki-laki dapat 2/4, perempuan dapat 1/4 dari nilai 7/8-nya 500 tadi. 7/8 dari 500 tadi nilainya adalah 437.500. Itulah. Ulangi lagi, anak perempuannya dapat 109.375.000 rupiah, yakni 1/4-nya. Kalau laki-lakinya 2/4-nya mendapat 218.750.000 rupiah. Nah, istri tadi dapat 2 hak ya, 500 juta bukan warisan loh, tapi keringatnya, susah payahnya selama nikah dengan suami. Hak istri hanya 1/8 saja. 1/8 berarti ditambahkan dari 500 plus 62.500. Ya, demikian Pak Ariyanti Garut. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita kembali sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Yuliastari. Kabar baik ya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat bekerja. Oh, ya. Ustadz As-Sufafaki. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nggak hadir di studio? Saya lagi libur panjang di Indramayu. Pak Ustadz ada libur panjangnya juga ya, Mbak Lisma. Iya, Alhamdulillah. Tapi selalu bersemangat. Alhamdulillah. Iya. Mangga silahkan Ya, Ibu. saya ingin bertanya mengenai ini. Kenapa ya Pak Ustadz, kalau tausiah mengenai pengetahuan di dalam Islam ini, kesannya itu yang didahulukan ancaman neraka begitu. Nah, kenapa tidak lebih difokuskan pada bahwa ini perlu untuk kalian umat manusia, ini untuk kesejahteraan kalian. Kalau kalian melakukan ini akan memperbaiki kualitas kehidupan. Nah, begitu sehingga terasa bahwa yang ada itu, kalau kita beragama Islam itu rasanya terlindungi, bukan karena takut begitu. Iya, jadi alangkah baiknya misalnya kalau segalanya dilakukan dengan nih kamu yang membutuhkan,
Ya. sehingga kita merasa bahwa Islam itu memang rahmatan lil alamin. Baik. Islam itu memang tadi dikatakan apa? Kita merasa nikmat menjadi seorang muslim. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustadz, silakan. Terima kasih Bunda Indra kaitan dengan masalah terkesannya ansam dan ancaman. Sebenarnya gini, jadi setiap saat, setiap waktu itu saya dikonsultasikan oleh berbagai masyarakat Islam khususnya. Dan emang ternyata banyak yang melanggar masalahnya. Nah, dari hasil dari pertanyaan, dari hasil konsultasi itu, ternyata tidak ada yang satupun ataupun ada sebagian saja yang menjalankan tentang perintah Allah tentang waris. Ya, walaupun namanya hukum Allah kan seimbang, ada ancaman dan ada reward, itulah. Ya, cuma kenapa dua kali kita menyampaikan masalah tentang ancaman? Karena banyak sekali orang yang mengabaikan masalah pembagian waris ini, masalah gitu. Dan saya sebagai praktisi atau sebagai pengalaman di masyarakat langsung menyentuh ke masyarakat, gitu loh, di situ. Dan yang pendengar itu kalau bisa jangan sampai demikian, gitu lah. Karena bagaimanapun juga sebuah saling menasehati itu apa tidak boleh, kan gitu. Sehingga kita jangan bikin aturan-aturan, kita kembali pada Allah. Ya semuanya kembali kepada keimanan kita sebetulnya. Namanya iman kan jelas sekali. Takrirul bil lisan, wa tasdiqul bil qalbi, wa af'alul bil arkan. Itulah. Iman itu adalah diucapkan dalam lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dibenarkan dalam hati. Tidak cukup itu. Tapi wa af'alul bil arkan, dibuktikan dengan amal perbuatannya. Nah, di sinilah jelas iman kepada Allah, iman kepada Rasul itu dibuktikan dengan amal perbuatan. Ternyata amal perbuatannya itu kebanyakannya. Nah, itu yang dimaksud. Mohon maaf bila senang terkesan ancaman-ancaman neraka. Kayak nakut-nakutin gitu ya Ustadz ya. Padahal nggak segitu ya, nggak begitu arahnya ya. Oke. Karena kita kembali pula pada Al-Quran kan gitu loh. Makanya kenapa gitu loh, mengapa gitu loh. Allah memasukkan ke dalam neraka gitu. Maka disinilah saya mengilmiahkan kan gitu loh. Ternyata ada 3, ada dosa besar yang tersusun itu loh. Orang tua di alam barzah tidak kena. Akibat itu namanya tidak berwali dan durhaka pada orang kan gitu. Ternyata akibat apa? Ketika disakiti, ketika tidak dapat warisan, disakiti gitu loh. Itu sedikit itu. Baik. Itu dikuasai orang salah satu anak. Dia disakiti kan gitu loh. Betul, Ustaz. Dan tidak sedikit pula akibat dari warisan akil beli dunia itu. Malah menjadi putus silaturahmi. Itu tidak sedikit itu. Banyak banget Ustaz kayak gitu. Banyak banget karena tidak jelas sekali di situ maksud saya gitu. Jadi saya mengilmiahkan di sini, maksudnya di sini tuh sama seperti dulu pernah menyampaikan kenapa laki 2 perempuan 1 kan sudah diilmiahkan pula kan. Baik. Itu karena harus memahami di sini dan kita harus menyadari gitu loh. Tujuan saya itu adalah menyadarkan. Pembagian waris mudah, tapi yang susah adalah menyadarinya. Betul Ustaz. Di situ mohon maaf ya. Baik. Gitu. Baik. Kita terkesan ancaman itu. Siap, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita sapa yang sudah berkirim WhatsApp ya Ustadz ya. Ada Bu Reni di Plumbon. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa ketika tidak membagi waris akan dimasukkan ke dalam neraka. Pertanyaannya bagaimana jika orang itu ahli ibadah yang soleh-solehah Ustadz, tapi karena ketidaktahuannya tentang hal waris, keburu meninggal dunia. Apakah ini juga akan dimasukkan ke dalam neraka Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Reni. Kaitannya dengan masalah orang soleh, ibadah, rajin, seterusnya gitu. Kemudian tidak bagi waris karena ketidaktahuan gitu loh. Kemudian dimasuk neraka apa tidak?
semuanya maksud nakal dan tidak itu Allah sebetulnya yang memberikan gambar. Cuma kita ada gambaran-gambaran demikian. Nah, bahkan pernah juga saya mendengar atau melihat atau mengikuti ceramahnya Buya Yahya, itu dalam YouTube juga banyak. Buya Yahya itu sama juga percuma kata Buya Yahya, rajin sholat sampai umroh pulang pergi dan seterusnya, karena menyakiti keluarganya gitu loh, dan tidak fungsi silaturahim itu semuanya akan mulus. Ini ada pernyataan Buya Yahya pula gitu demikian gitu loh. Artinya kita harus hati-hati dalam hal ini. Gara-gara harta sedikit tapi jadi masalah gitu loh. Maka itulah perlu namanya bertanya kepada orang yang ngerti. Perlu namanya belajar itu di situ. Adapun hak prerogatif masuk neraka dan surga itu Allah sebetulnya yang menghukum. Saya tidak bisa menghukum karena dari bahasa tadi. Tapi kita melihat istilahnya step by step tahap demi tahapnya itu. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita sapa juga pendengar yang bertanya di live chat kita ya Ustadz ya. Dan yang pas ini untuk yang sudah berkirim live chat lainnya, Bu Indra, Pak Sumadi, dan Pak Ahmad Soekarno juga terima kasih. Ini ada Pak Muhammad Farhan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Masalah pembagian warisan ini, ada kakak yang langsung memutuskan pembagian sama rata, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Ini hukumnya bagaimana Ustadz? Terima kasih banyak. Pak Farhan ya, kaitannya dengan bagi rata. Jelas sekali ayat 14 kan, wa yata'adda hududahu itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan. Berarti kan melanggar ketentuan itu kan, laki 2 perempuan 1 dilanggar, dibagi rata. Amannya dibagi secara syar'i, laki dapat 2, perempuan dapat 1. Contoh tadi pertanyaan Pak Aryadi ya. Tadi kan laki-laki kan dapat 2/4, perempuan dapat 1/4. Perempuan dapat 109 juta sekian, laki-laki dapat 218 juta sekian. Nah, sudah penggunaan syar'i, kemudian anak laki-laki itu memberi hibah sebagiannya untuk adiknya yang perempuan tadi. Adalah saya ngambil 150 seumpama, yang sisanya 68 jutanya untuk adik pertama dan kakak yang kedua gitu loh. Itu boleh gitu loh, tapi atas kelogohan dalam hatinya gitu loh. Walaupun endingnya nanti lebih kecil daripada kakak, daripada perempuan, itu nggak apa-apa. Jadi ada hati yang paling dalam untuk memberikan, tidak ada paksaan gitu, dan tidak boleh dibagi rata secara langsung itulah. Itu makanya harus menyadari yang namanya apapun bukan lihat endingnya, tapi melalui prosesnya. Baik. Jadi tahap pertama prosesnya bagi waris tadi sudah jelas. Karena kalau sudah jelas nilainya, kadang-kadang eman dalam hati itu. Aduh, emannya rezeki gini kan gitulah. Ini tantangan pula kepada kita, betul lah. Toh namanya warisan barang nemu pada enggak dari pasarnya. Nah, maka berikanlah sebagiannya, maksimal 1/3 untuk kakak adiknya yang perempuan itu. Kalau seandainya itu kaya pula, udahlah saya terima, kemudian diberikan kepada kakak adik yang perempuan, itu enggak apa. Itu. Tapi ingat namanya ending bukan lihat endingnya, tapi lihat prosesnya. Itulah. Yang utama kita. Baik. Terima kasih Ustadz. Ini selanjutnya juga ada WhatsApp dari Pak Ade di Perumnas Gunung Kota Cirebon Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya terkait bab waris ini. Yang pertama Ustadz, bagaimana cara membagikan warisan dari kakek di mana bapak saya juga sudah meninggal dan meninggalkan istri serta saudara 7 orang, ada 5 laki-laki 2 perempuan. Dan yang kedua, apakah betul anak yang meninggal dunia sebelum orang tuanya meninggal, keturunannya tidak mendapatkan warisan? Mohon dijawab Ustaz, terima kasih banyak. Oke, terima kasih ke Pak Ade Perumnas. Jadi gini,
Jadi yang pertama ketika kakek meninggal dunia, kemudian punya anak 7 tadi ya. Kemudian salah satunya adalah taruhlah ayahnya. Adik. Berarti kan? Iya. Nah, dipastikan dulu kakek yang meninggalnya itu sudah bagi waris belum. Seandainya sudah semua nih, ke 7 anak tadi. Iya. Lakinya 5, perempuannya 2 tadi ya. Iya. Nah, kemudian salah satu anaknya namanya keluarganya Pak Ade pertama. Taruhlah laki-laki pertama. Kemudian meninggal dunia. Kemudian kakeknya meninggal dunia, tetapi ada anak yang lebih dulu meninggal dunia tadi ya bahasanya ya. Ayahnya meninggal dunia duluan. Ya. Ayahnya. Nah, cucunya dapat enggak tadi pertanyaan gitu ya? Iya, dan ini lebih ke ininya dulu, saudara-saudaranya dulu tuh. Iya. Iya. Jadi kebiasaannya gini di masyarakat itu 7 anak umpama nih, kakek meninggal dunia, ternyata lebih dulu anak daripada kakek tadi. Kakek orang tuanya maksudnya itu loh. Iya. Kalau kakek punya dengan cucu gitu loh. Betul. Nah, biasanya di masyarakat itu ketika 7 anak ada meninggal lebih dulu anak daripada orang tua gitu loh. Itu terakhir biasanya, nggak dapat gitu loh. Iya. Sehingga cucu dari anak yang lebih dulu meninggal dunia tidak dapat. Iya. Itu terakhir sih alasannya sudah meninggal dunia lebih dulu gitu loh. Iya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua berarti ya. Apa betul anak yang meninggal dunia sebelum orang tua meninggal nggak dapat warisan gitu ya Ustadz ya? Nah, itu problem di masyarakat demikian gitu loh. Secara logika, secara akal, anak sama orang tua apa ada istilah mantan? Nggak ada. Dan anak satu dengan anak yang lain tidak saling menghijab, gitu loh. Karena hubungannya horizontal gitu loh. Walaupun meninggal dunia salah satunya, anak yang 7 itu tetap sebagai anak dan tetap dapat hak. Nanti haknya anak yang lebih meninggal dunia lagi untuk cucunya kakek tadi nantinya. Gitu. Jadi cucu ini dapat dari kakeknya karena anaknya meninggal dunia. Tapi cucu yang orang tuanya masih hidup, anaknya yang masih hidup, itu tidak dapat karena terhalang oleh anak dari kakek tadi, gitu loh. Jadi secara vertikal yang terhalang. Nah, di situ. Jadi tidak sedikit ketika salah satu anak lebih dulu meninggal dunia daripada orang tua, akhir tidak dapat, gitu loh. Problem luar biasa di tengah masyarakat. Baik Ustaz, betul. Banyak sekali demikian. Maka ponakan sama bibi, paman, uwa itu ribut akhirnya. Itu makanya tetap kita harus memberikan pencerahan itu demikian. Iya. Jadi sebenarnya ini anak juga dapat cucu ya, dalam hal ini berarti cucu itu dapat ya Ustadz ya, seharusnya begitu ya. Dapatnya bukan langsung dari dari kakek, tapi karena, dari anak 7 tadi. Nah, salah satu anak 7 itu meninggal dunia. Yang meninggal itu dapat hak tetap. Baik. Nah, haknya yang meninggal untuk anaknya lagi atau cucunya kakek tadi. Gitu. Baik. Terima kasih Ustadz. Dan ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi Ustadz. Mangga sebagai penutup Ustadz. Ya, nggak kelihatan ya waktunya. Iya, alhamdulillah Ustadz. Mangga silahkan. Terima kasih Bu Lisma dan para pendengar di mana berada. Ayo kita bersama-sama, kita hidup di dunia hanya sebentar, gitu loh. Dan harapan doa kita kan setiap kita lantunkan kan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia kita bahagia, utama lagi di akhirat itu. Nah, akhirat kan selamanya. Jangan sampai masuk neraka gitu kalau saya gitu loh. Mohon maaf Bunda Indra, ini ya bukan kita mengancam, tapi ingat di akhirat ini selamanya gitu loh. Di dunia hanya seberapa gitu loh. Paling usia kita paling tua itu adalah 80, 90 gitu loh. Tapi di akhirat selamanya gitu loh. Maka tidak ada istilah kata terlambat, mari kita menyadari yang paling utama. Harta bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan aturan-aturan bagi yang menjalankannya, surga yang kita harapkan. Bagi yang tidak menjalankan, Allah mengancamnya neraka. Milih, tergantung kita mau milih yang mana. Kan gitu. Ini sebagai edukasi, sebagai saling watawasau bil haq, saling nasihat dalam kebenaran. Emang namanya agama dulu ketika pertama kali hadir,
itu bagaikan membawa bara api. Ketika di akhir zaman bisa juga ilmu agama menjadi bara api pula. Itulah kata Nabi demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, mohon maaf, bukan berarti mengancam, itu Allah yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Sehat selalu, sukses selalu ya Ustadz. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kaptimas Polres Cirebon Kota bersama kita dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dan mohon maaf jika tidak semua pertanyaan baik itu melalui line telepon, WhatsApp dan juga live chat YouTube bisa terjawab untuk kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga perjumpaan kita di pagi ini semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.